Selamat pagi, matematika peminatan hari ini kita ke aljabar vektor. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kita mempelajari vektor secara geometri ya. Kalau di sini vektornya lebih secara aljabar. Tapi ada beberapa materi yang hampir mirip, hanya beda penulisan. Yang pertama vektor kolom. Nah, jadi di sini cuma beda penulisan aja ya. Kalau kemarin-kemarin kan misalkan ada gini ya, misalkan vektor A sama dengan 2U ditambah 3V gitu ya. Nah, di vektor kolom itu bedanya hanya penulisan. Kalau kemarin kan dalam vektor seperti ini. Kalau kolom itu ditulisnya misalkan di sini perhatikan ya. Ada vektor A. Ya, ada vektor A. Vektor A di sini tuh biasanya kan ditulis A sama dengan misalkan P vektor U gitu kan tambah V Q vektor V itu. Atau yang kita lihat U sama V-nya. Jadi sini koefisiennya aja ya, koefisien U dan V. Kalau vektor kolom ditulisnya tuh bedanya hanya seperti ini, U, V. Nah, contoh lainnya misal vektor A sama dengan 2, 3. Ini seperti koordinat kartesius ya pada X ya, seperti koordinat 2,3 seperti itu, X-nya 2, Y-nya 3 ini sama. Cuma ditulisnya dalam vektor kolom. Nah, vektor kolom seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada panjang sebuah vektor. Ini sudah pernah ya, panjang vektor. Ini panjang vektor, jadi ini kan vektor A. Kalau panjangnya vektor, masih ingat kemarin kaitannya dengan Pitagoras. Misalkan ini segitiga siku ya. Maka cari sisi miring adalah U kuadrat tambah V kuadrat. Jangan lupa diakarkan. Nah, jadi cari panjang A. Ini pakai Pitagoras. Nah, ini ya panjang vektor. Nih lambangnya panjang vektor. Masih ingat ya, ini mutlak itu kayak mutlak. Kalau dalam vektor ini namanya panjang vektor. Yang ketiga ada vektor satuan. Nah, rumusnya adalah ini tadi panjang sebuah vektor, sekarang tadi vektor satuan nih vektor satuan lambangnya bisa ini atau ini. Jadi vektor satuan rumusnya adalah ini. Vektornya tadi yang vektor awalnya dibagi dengan panjang vektor. Nah, nanti ada contoh soalnya ya. Yang keempat adalah sifat operasi vektor. Mungkin seperti prinsip aljabar ya. Penjumlahan, pengurangan ini penjumlahan. Kalau penjumlahan berarti tadi kan bentuknya dalam vektor kolom ya. Anggap aja X1 Y1, anggap aja kayak sebuah koordinat X, Y gitu. Cuma ini ditulisnya dalam bentuk ke bawah ya. Kalau penjumlahan maka kita jumlahkan yang seposisi, misalnya X sama X nih ya kan, X sama X ditambah sesuai ya. Kalau ditambah berarti tambah, kalau kurang. Oh ya, ini masih R2, maksudnya R2 di sini adalah 2 dimensi ya, baru X sama Y kan. Kalau koordinat kartesius 2 dimensi X sama Y. Nanti ada R3 artinya 3 dimensi, berarti ada X, Y, Z. Ada 3 kolomnya, ada 3 baris. Kalau ini kan kolomnya cuma ada 2 baris ya, X sama Y. Kalau sama dengan nih, artinya sama dengan ya, kalau vektor A sama dengan B berarti X1-nya sama dengan X2, Y1-nya sama dengan Y2. Tuh, nanti aljabar ada, nanti kita mencari nilai variabel. Nah, yang ketiga sudah ya, 4 nih berarti kalau dikali K itu adalah sebuah konstanta. Misalkan 2, 3, 5 gitu ya, artinya masing-masing dikali 2, berarti artinya 2 kali 3 6, 2 kali 5 10 ya. Ini berarti kayak dasar-dasar ini aja, penjumlahan, pengurangan, sama perkalian. Oke, kita langsung ke contoh soal ya. Nah, ini ada di buku paket kalian, aljabar vektor tuh halaman 133. Sedangkan contoh soal ini dari 135. Ini contoh yang pertama, kalau di buku tuh contoh 14 ya. Ini mengenai mencermati operasi aljabar pada vektor kolom. Ini masih yang paling dasar. Di sini ada diketahui ya. Diketahui vektor A, ada vektor B, ada vektor C. Tuh, tentukan bagian-bagian berikut.
Di sini kan dalam vektor kolom ya, sebagai vektor kolom berarti kalian nulisnya harus dalam bentuk vektor kolom yang tadi. Nah, berarti vektor A ini kalau kita tulis ini kan 5i tambah 4j. Kita lihat koefisiennya aja. Oh, 5 4. Berarti nulisnya 5, 4-nya di bawah. Bisa ya? Vektor B sama kita lihat koefisien. Perhatikan tandanya ya, positif negatif. C-nya, nah gampang ya menulis dalam vektor kolom. Sudah, yang A yang diminta A tambah B, jadi jumlahkan aja yang satu posisi, berarti 5 4 ditambah 2 negatif 1. Ini ya gampang berarti ya. Berarti tinggal cari yang posisi 5 tambah 2, langsung juga boleh ya, 4 kurang 1. Ini berarti 7 3. Gampang ya. Sekarang yang B, 3B tambah 2C. Oh, 3B tambah 2C artinya yang B nya dikali 2 ya, berarti B nya kali 3, 3B. B nya berapa tadi? 2 min 1, ini kan, tambah 2C. Ini kalikan dulu koefisiennya ini, yang 3 sama 2 kalikan ke dalam semuanya ya. Jadi 3 kali 2, 3 kali min 1, ini 6 min 3, 8 14. Nah, kalau sudah tadi sama ya, 6 tambah 8 min 3 tambah 14, langsung juga boleh ya. Berarti 14 11. Nah, gampang ya aljabar ini masih yang dasar. Yang ketiga sama, cuma itu pengurangan. 2A sama ya, berarti 2 nya kali A kurang C, 2 kali A. C nya tidak dikalikan ya, C nya tetap, berarti 10 8. Jangan lupa ya kalikan semua, atas sama bawahnya dikalikan ya, dikurang berarti sesuai, 10 kurang 4, 8 kurang 7, sesuaikan aja. Gampang ya, ini yang penting teliti aja mana yang seposisi itu tandanya. Nanti ketika misalkan asini min, mungkin nanti yang di dalam tuh ada min juga, min ketemu min jadi apa. 6,1 selesai. Yang dimintakan dalam vektor kolom. Misalkan kalau pertanyaannya apa kolom terus yang diminta dalam vektor biasa, berarti ya dikembalikan aja. Oh, ini berarti 6 apa tuh, ini dalam IJ ya, jadi kan macam-macam tuh, biasanya dalam AB, IJ, UV, tergantung soal. Misalkan oh ini berarti sama aja 6I ditambah 1C atau C aja ya. Contoh yang pertama. Selanjutnya, nah contoh selanjutnya ini tentang mencari koordinat titik dengan operasi aljabar. Nah, cari koordinat pakai titik. Di sini ada soal koordinat PQR diketahui ya. Cari S apabila pakai S sebuah jajar genjang. Coba kalian gambar jajar genjang dulu ya. Nah, ini sketsa saja ya jajar genjang. Misalkan ada jajar genjang PQR dan S. PQR itu ini kaitannya dengan koordinat ya. Gak apa-apa lah, ini kayaknya PQR dan S ini diketahui semuanya. Ini S yang ditanya, berapakah S? Perhatikan sini, kita tulis dulu dalam vektor kolom. Tadi ini kan masih dalam koordinat ya, koordinat 1,2. Kalau kita jadikan vektor antara 2 ya, kalau mau 1 huruf berarti huruf kecil kayak gini, kalau mau 2 huruf berarti huruf besar seperti ini ya. Kita coba pakai yang 2 huruf. Nah, dianggap ini vektor posisi OP. Ini kita bikin dalam vektor kolom seperti ini ya. Ini OP, misalkan ini OK. Jadi bedanya di sini hanya dalam penulisan ya. Kalau kemarin kan dalam bentuk ada vektornya ya, misalkan A tambah 2B gitu ya. Sekarang yang kita lihat koefisiennya itu
sebagai vektor posisinya, R-nya 4, 7. Nah, misalkan ini OR. Kemudian ada S yang kita anggap OS. Ini nggak tahu berapa. Gitu kan yang ditanya ya. Kita misalkan aja, boleh sih apa aja, A, B, C, D gitu ya. Misalkan ini H dengan K ya. Ini karena permisalan kan bebas ya kita. Ini yang ditanya ini. Nah, perhatikan jajar genjang. Jajar genjang itu kan ada dua pasang sisi yang sejajar ya. Jajar genjang berarti kalau PQ ini sejajar dengan SR. Berarti kita bisa bilang PQ ini sama dengan SR. Bener ya? Karena ini jajar genjang. Oke, kita tulis di sini. Karena jajar genjang kita bisa bilang PQ ini sama dengan SR. Karena mereka sejajar. Nih. Masih ingat kemarin tentang vektor ya? Misalkan vektor ABO sama dengan OB dikurang OA. Masih ingat ya? Nih berlaku juga di sini. Ini apa yang diketahui kita tulis. Nih jadi apa yang berlaku pada jajar genjang ini kan karena sejajar. Nah, kita tulis di sini sampingnya. PQ itu kan adalah PQ yang PQ itu berarti OQ iya kan dikurang OP. Benar ya? Sedangkan SR berarti, dan ini penulisannya secara meningkat PQ SR, enggak boleh PQ SR, enggak boleh. Nah, sini ya sudah berarti OR dikurang OS. Nah, dari yang ini ya, kita perhatikan ini yang di atas, kita masukkan aja. Tadi OQ apa OQ? O7, 3. Tulisin, nanti kita akan dapat koordinat si OS dikurang OP. Mana OP? OP 1, 2, OR 4, 7 ya, kurang OS. Kayak gini. Ini sebenarnya OS bisa pindah ya, ini pindah semua boleh. Jadi bebas caranya kayak apa, yang penting kalian dapat ini tadi variabel si OS. Ini misalkan berapa ini? Atau OS-nya kita anggap tadi yaitu H sama K. Nah, berarti ini misalkan kalian langsung kurangkan juga boleh, 7 kurang 1, langsung aja 6, 3 kurang 2, 1, gini ya. Situ 4 kurang H, berarti 4 kurang H, sini 7 kurang K. Nah, di sini kita bisa dapat ini ya. Tadi masih ingat sih, kita lihat yang seini. Letak 6 sama 4H. Oh, berarti kita bisa simpulkan 6 sama dengan 4 kurang H. Ya kan? Berarti H-nya sama dengan, H-nya pindah ke sana, tinggal 4 kurang 6, negatif 2 ya. Yang kedua 1 sama dengan 7 kurang K. Berarti K-nya sama dengan 6. Nah, maka tadi OS ini kita kembalikan. Ya, sini. Berarti OS atau koordinat S ya. Berarti OS ini koordinat S. Tadi kan kita misalkan H, K. Tuh. Berarti OS adalah min 2, 6. Nah, pertanyaannya apa? Dalam bentuk kolom atau dalam koordinat? Carilah koordinat S nih. Perhatikan yang diminta koordinat. Kalau yang diminta koordinat, maka tulis dalam bentuk koordinat. Jadi, koordinat S adalah min 2,6. Nah, kayak gini aja. Sudah betul. Oke, bisa ya. Kalau kalian punya cara lain selain ini, boleh ya. Misalkan, tadi itu boleh aja kita pindah ruas, misalkan OS pindah ke sana, OR bisa ya, intinya dapat koordinatnya. Contoh selanjutnya
mencari koordinat titik tengah. Nah, titik tengah kalian pernah kan yang kemarin misalkan ada vektor nih. Kalian cari titik tengahnya. Masih ingat nggak cari titik tengah? Misalkan ada A, ada vektor A, ada vektor B. Kemudian kalian cari tengah-tengahnya yang pakai perbandingan. Kalau tengah-tengah kan tinggal setengah, ya kan? Vektor A tambah vektor B ini sama. Titik tengah. Berarti tinggal setengah dari vektor A dan ditambah vektor B. Cuma nanti bentuknya penulisan yang berbeda. Diberikan titik A dan B ya, dipergunakan metode untuk mencari titik M yang merupakan titik tengah AB. Nah, kita ilustrasikan ya. Misalkan ada titik AB nih. Misalkan ada titik A dan titik B. Tuh. 4,7 7,1 ini kan cuma ilustrasi ya. Kemudian ada M di tengah-tengah nih, titik tengahnya. Maka rumusnya titik ini M berarti kita tulis dalam bentuk ini ya. Bisa juga kalau kalian mau nulis dalam satu huruf berarti M kecil gini, boleh ya, bebas. Kalau dua huruf berarti huruf besar. Tadi masih ingat? Titik tengah itu berarti 1/2 atau setengahnya ya, vektor A ditambah vektor B. Ini kan vektor A. Kalau kalian mau nulisnya dalam bentuk huruf besar, berarti OA besar gini. Boleh. Kalau huruf kecil boleh gini ya, berarti A tambah B. Nah, hanya saja menulisnya itu dalam vektor kolom. 74 berarti 74 ini ya, ditambah ini kurungnya sorry ada 2, yang B berarti -18 nih, berarti tinggal ditambah aja 7 tambah -1 berarti 6, 4 tambah 8 12, setengah berarti masing-masing dibagi 2 ya, ini masih bagi 2 bagi 2. Nah, sama kan, cuma beda bentuk penulisannya aja. Berarti ini 3,6. Yang diminta apa? Vektor. Oh, boleh dalam ini berarti kalau dalam vektor, kalau dalam koordinat maka M ya sama dengan 3,6. Nah, tadi kan ini bentuknya dalam koordinat ya. Oke. Next, sini gampang ya. Titik tengah tinggal ditambah dibagi 2. Contoh selanjutnya. Nah, ini memahami operasi aljabar berhubungan dengan sistem persamaan. Kita baca dulu soalnya. Diberikan A, B, C ya, itu masing-masing koordinatnya. Jika O itu 0,0 yang kalau O besar berarti titik pusat, titik asal 0,0. Ini sudah ada kebutuhannya OOC sama dengan H. OA ditambah K, OB dengan HK adalah konstanta. Hitunglah H dan K. Nah, jadi apa yang diketahui ini kita tulis ya. Oh ya, sebelumnya kita tulis dulu dalam bentuk vektor. Misalkan yang A besar ini kita tulis jadi gini ya, A kecil boleh gini ya, atau kalau mau 2 huruf besar kayak gini OA, bebas ya. Ini 1, 2, ini B nya 7, 1, C nya 15, 9. Nah, apa yang ditanya tadi tuh nih kita tulis OC, kita bisa tulis C kecil ya, ini berarti C kecil tuh sama dengan HA ditambah KB. Ini ya, yang ditanya nanti adalah H dan K nih, H dan K yang ditanya. Terus saja C nya berarti 15, 9 ini berarti H, A nya 1, 2 ditambah K, B nya 7, 1. Nah, maka 15 ini kalikan ke dalamnya berarti H di bawahnya 2H ya kan, ditambah 7K di bawahnya K. Nah, kayak apa mencari H sama K? Kita lihat tadi sifat yang
berapa tadi sifat aljabar? Sifat yang ketiga yang A sama dengan B, ini maksudnya vektor yang di kiri sama dengan vektor yang di kanan. Kalau posisinya sama berarti itu kita anggap sama dengan, nah kita ambil ini ya, berarti ada dua ya, ada persamaan satu dan ada persamaan kedua. Nah kalau posisi yang di atas itu kita bisa bilang, bisa kita simpulnya berarti O15 sama dengan H tambah 7K ya. Kalau ini kita anggap persamaan 1 persamaan 2, 9 sama dengan 2H ditambah K ya kan, jadi ada dua persamaan, atau dibalik juga bisa ya, 15 nya sebelah kiri. Nah perhatikan dua persamaan berikut. Kalian tadi kan suruh mencari nilai H dan K dari dua persamaan ini, pakai apa nih? Tadi kan berhubungan dengan persamaan linear, berarti kita pakai eliminasi atau substitusi. Intinya mendapat nilai H dan K. Ada dua persamaan dengan dua variabel. Ya, sudah biasa ya kalian eliminasi substitusi. Nah, ini kita eliminasi H dulu ya. Eliminasi H berarti persamaan yang satu kita kali 2, yang 2 tetap. Ini berarti 2H tambah 14K sama dengan 30. Masih ingat pastinya ya. 2H tambah K sama dengan 9. Ini kita kurangkan hanya habis ya, berarti 13. Berarti ini 13K sama dengan 21, maka K-nya 21 per 13. Dapat K? Seperti biasa substitusikan. Tadi kita eliminasi ya. Sekarang kita substitusi. K sama dengan 21 per 13. Bebas mau ke persamaan yang mana? 1 atau 2. Persamaan 2 aja deh ya. Karena K-nya sendirian. Berarti 2H tambah 21 per 13 sama dengan 9. Ini H. Berarti 2H sama dengan 9 dikurang 21 per 3. Nah, kalian ini sendiri buktikan sendiri ya. Coba nanti. Sorry tadi 96 per 13 ya. H berarti 96 per 13 dibagi 2. Maka H-nya tinggal 96 bagi 2. 48 ya. Nah, dapat. Tadi inti soalnya adalah mencari nilai H dan K. Dapat ya, ini H-nya, itu K-nya, ini H-nya. Boleh disimpulkan. Jadi nilai H sama dengan 48 per 13 dan K sama dengan 21 per 13. Nah, jadi ini maksudnya ya, menggabungkan antara tadi vektor dengan persamaan linear. Persamaan linear kan kaitannya ini dengan eliminasi, substitusi. Bisa ya. Sekarang contoh yang selanjutnya. Nah, ini vektor ini memahami penggunaan rumus vektor satuan. Tadi ada ya, vektor satuan sama panjang vektor. Masih ingat tadi panjang vektor? Kalau panjang vektor tadi rumusnya apa? Vektor satuan ya yang pertama. Langsung aja ke contohnya, ini kita baca dulu ya. Vektor AA panjangnya 39. Oh, jadi vektornya ini sudah ada panjangnya ya. Mempunyai arah yang sama dengan ini. Vektor OB punya panjang 25 juga. Terus arahnya sama dengan yang ini. Nah, pertanyaan pertama, nyatakan vektor A dan B dalam bentuk vektor kolom. Yang kedua, hitung panjang vektor A. Jadi ada vektor A, ada vektor B. Tuh, yang pertama menyatakan vektor A dan B dalam bentuk kolom, nanti berapa? Yang kedua, nanti panjang vektornya nih. Panjangnya ada berapa dari A ke B. Tadi perhatikan ya, di sini sebenarnya ada dua pasang vektor, Pertama, OA itu katanya ada searah dengan vektor ini. Berarti ada vektor OA ya, ada vektor OA. Ini arahnya sama dengan vektor 5, 12. Ini bukan vektor yang sama ya. Jadi OA sama ini bukan vektor yang sama. Dia katanya hanya searah, tapi panjangnya beda. Arahnya sama, tapi panjangnya berbeda. Arahnya aja yang sama. Nah, arahnya sama. Kalau si A ini panjangnya diketahui nih 39.
Kalau yang kedua ini panjangnya nggak diketahui, tapi vektornya diketahui. Yang ditanya adalah vektornya A ini berapa. Nah, pertama kalian cari panjang vektor yang diketahui itu 5 sama 12. 5, 12 kan ini nggak tahu berapa ya. Kita misalkan aja, misal ya vektor n, bebas ya. Misalkan vektor n adalah 5, 12. Ya, ini baru yang A ya. Vektor n misalkan 5, 12. Nah, panjangnya n, kita cari panjangnya n ya. Tadi ingat panjangnya tinggal kayak ini, Pitagoras nih. Maka panjangnya n, nah panjangnya n adalah 13 ya. Nah, terus kalau sudah dapat, kalian cari vektor satuannya. Vektor satuannya tadi rumusnya apa? Vektor satuan n gini kan, dibagi panjang n, dibagi atau 1 per panjang n ini dikali dengan vektornya n ini ya. Nah, berarti 1 per panjangnya sama aja 1 per 13 kali dengan vektornya 5 kuadratnya 5, 12. Nah, ini vektor satuannya si n. Nah, jadi ini vektor ya, vektor satuan yang searah dengan n ini ya. Sekarang kita cari vektornya A. Yang akan dicari adalah vektornya si OA ini ya. Nah, mencari vektor OA dengan, jadi cari vektor OA, kita tahu ya tadi OA itu searah dengan n ya. OA itu searah dengan vektor n. Nah, maka kalau cari OA, kalian tinggal mengalihkan panjangnya ya, tinggal kalikan panjangnya OA kalikan dengan vektor satuannya si n. Nah, yang itu tadi yang seper vektor n, kita tulis kayak gini yang tadi ya. Nah, berarti tinggal 39 dikali 1 per 39 1 per 13. Vektornya tadi tuh 5, 12. Nah, ini berapa ini? 3 ya, berarti tinggal kalikan dengan 3 kali 15, 36 ya. Ini maka dapat vektornya si OA. Nih vektornya OA dapat ya. Cari vektor OB sama kayak ini. Ini kan tadi misalkan n ya, 5, 12. Sekarang kita misalkan si m. Nah, ini bunda hapus ya. Sekarang kita cari yang m, caranya sama. Kalau tadi ini kita misalkan n, ini kita misalkan m ya. Nah, misal masih ingat nggak tadi m-nya misalkan min 3, 4. Kita cari panjangnya m, P min 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Nah, ini 5 ya. Maka vektor satuan yang searah sama m, nah, adalah tadi ya vektor m, kebalik, vektor m nya dulu dibagi dengan panjangnya si m, atau 1 per panjangnya dikali dengan vektornya si m. Berarti tadi ini kondisinya sama, ada 2 vektor ya, ada vektor OB, ini panjangnya berapa, 25, terus ada vektor satu lagi, dia searah cuma panjangnya beda. Jadi kita cari vektor satuannya dulu. Nah, berarti ini 1 per 5, yaitu vektornya berapa? Min 3, 4. Nah, sekarang kita cari vektornya OA. Vektor OB tadi kan searah ya, searah sama M.
maka OB itu tinggal panjangnya OB ya dikali dengan vektor satuannya si M. Nah, OB-nya tadi 25, berarti dikali dengan 1/5 min 3, 4. Sama ya. Berarti OB-nya ini 5 ya. Sama tadi kalikan ke dalam semua, berarti OB-nya adalah min 15 20. Dapat ya OA dan OB-nya tadi yang masih diingat. Yang tadi yang A masih, sekarang yang B. Hitunglah vektor panjang vektor OB. Sekarang yang B. Tadi OA-nya masih ingat ya. Ini Bunda tulis lagi OA-nya. Yang B adalah panjang vektor AB. Panjang vektor AB berarti kita cari dulu panjang AB. Vektor AB adalah OB dikurang OA. Ya kan? OB-nya berarti 15 20 dikurang negatifnya 15 36. Maka AB-nya adalah negatif 30 negatif 16. Ini vektor AB-nya ya. Kemudian dicari adalah panjang AB. Ingat tadi mencari panjang vektor AB pakai Pitagoras. Sama juga yang ini ya. Nah, tinggal dikuadratkan aja, berarti min 30 kuadrat ditambah min 16 kuadrat. Nah, itu dapatnya 34. Berarti vektornya AB adalah 34 satuan. Nah, bisa ya. Semoga dapat dia mengerti materi hari ini. Terima kasih.